Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di channel Bunda Baby Jelin. Pada video kali ini, aku akan berbagi tips bagi kalian yang ingin melahirkan secara normal. Untuk itu, stay tune terus ya. Persalinan normal ataupun sesar pada dasarnya perjuangan seorang ibu itu amat sangat luar biasa. Tapi, persalinan normal kerap kali jadi pilihan utama seorang ibu yang ingin melahirkan. Kenapa? Karena proses pemulihannya yang sangat cepat. Pastinya untuk bisa melahirkan secara normal ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan juga kita lakukan. Nah, kira-kira apa aja sih hal tersebut? Aku akan bagi menjadi beberapa poin. Tapi aku akan sharing dulu ke kalian pengalaman aku melahirkan secara normal di bulan Desember kemarin. Jadi, aku melahirkan anak kedua aku itu di bulan Desember tahun 2022 kemarin itu secara normal. Nah, di sini aku akan sedikit cerita. Jadi, waktu itu pas banget sekitar jam 4 subuh gitu, eh, mulai keluar lendir darah kayak gitu. Nah, aku coba hubungi bidan kan. Terus akhirnya aku coba ke rumah bidan tersebut yang dekat rumah. Lalu pas dicek ke sana ternyata sudah pembukaan 3. Lalu kata bidannya, ya udah Mbak, katanya langsung pergi ke klinik aja. Karena memang rencana dari awal sebelum persalinan itu aku udah tentuin tuh aku mau melahirkan di klinik tersebut. Jadi langsung tuh aku pergi ke klinik tersebut. Nah, nyampe di sana itu sekitar jam setengah 6. Nyampe di sana jam setengah 6 itu kurang lebih pas dicek itu sudah pembukaan 4. Nah, pas pembukaan 4 itu tuh aku tuh masih yang mulesnya tuh biasa aja, belum yang terlalu kenceng banget kayak gitu, belum yang terlalu sering juga. Jadi masih bisa makan. Saat itu pas jam 6 itu mulesnya itu sudah mulai terasa sering, sekitar 3 menit sekali lah itu udah mulai kerasa mules. Nah, sampai akhirnya jam setengah 8 itu lahirlah anak kedua aku secara normal. Sampai bidannya juga di sana tuh pada kaget gitu. Karena perkiraan mereka itu aku melahirkan paling jam 1 siangan gitu. Sedangkan itu jam setengah 8 aku udah langsung melahirkan. Kontraksi cuma 1,5 jam langsung brojol gitu. Sampai bidannya itu pada bilang, "Loh Mbak," katanya, "kok prosesnya cepet banget," katanya. Karena kan mereka ngira kan melahirkannya itu paling sekitar jam 1 siangan gitu. Tapi ini jam setengah 8 udah lahiran. Terus sampai kata mereka, kalau misalkan 5 orang kayak gini aja setiap harinya nggak apa-apa katanya. Nah, itu dia sedikit cerita aku. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian poin apa aja sih yang harus kalian perhatikan dan kalian lakukan. Ini aku bagi menjadi 6 poin ya. Yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah pastikan kalian rutin memeriksakan kehamilan kalian. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman aku itu memeriksakan kehamilan aku itu setiap 1 bulan sekali. Itu kalau nggak ada keluhan ya. Tapi kalau misalkan ada keluhan kayak demam atau batuk ya segera mungkin aku langsung periksain. Kenapa sih harus memeriksakan diri setiap bulannya? Ya karena agar bidan atau dokter itu bisa menilai secara keseluruhan kan bisa atau tidaknya kita melahirkan secara normal. Dan yang pastinya kan setiap periksa kan dicek kayak misalkan air ketubahnya masih bagus nggak nih kayak gitu. Lalu kayak misalkan pas udah masuk 30 sampai 32 week, ini tuh kepala bayinya sudah di bawah belum ya, sudah masuk panggul belum ya. Nah, itu juga kan faktor penting ya untuk menunjang agar kita bisa melahirkan secara normal. Yang kedua adalah makan makanan sehat. Banyakin makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan juga harus banyak minum air putih agar tubuh kita ini tetap terhidrasi. Yang ketiga, tentukan tempat untuk bersalin. Ini juga penting nih. Kalian harus tentukan nih dari mulai sekarang. Kalian tuh mau melahirkan di mana sih? Dan pastinya di tempat yang terbaik menurut kalian. Dan juga poin pentingnya juga adalah jangan sampai jauh dari rumah kalian. Kalau tempat bersalinnya jauh dari rumah kalian gitu, itu kan agak kurang nyaman ya kalau misalkan kita lagi kontraksi terus lama di jalan gitu. Yang keempat adalah mental. Yakinkan diri kalian kalau ini memang pilihan yang terbaik yang kalian inginkan. Dan pastikan juga kalian selalu ingat kalau melahirkan secara normal itu keuntungannya adalah proses recovery atau pemulihannya itu lebih cepat. Yang kelima adalah rutin berolahraga.
Nah, biasanya aku itu suka latihan pernapasan gitu, terus kayak jalan-jalan santai. Setiap paginya itu rutin banget sih pas masuk trimester 3. Biasanya jalan-jalan santai kayak belanja ke warung kayak gitu. Nah, terus kayak apa namanya, senam hamil juga. Senam hamil itu juga aku rutin. Senam sendiri aja gitu di rumah sambil lihat video di YouTube, kan di situ kan banyak ya, kalian cari aja kayak senam ibu hamil gitu. Nah, jadi di trimester ketiga itu kayak dibanyakin gerak aja gitu. Tapi tenaganya jangan yang terlalu diporsir juga ya. Kalau misalkan kalian sekiranya udah capek, harus istirahat juga. Karena kan kalau di trimester ketiga kan udah bawa perut gede gitu, pastinya kan lebih engap ya. Kalau sekiranya kalian sudah merasa capek, itu bisa istirahat. Dan poin yang keenam, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya pastinya adalah berdoa. Kalian minta sama Allah tuh supaya dipermudah, diberi kelancaran, kekuatan mental juga sama Allah gitu. Agar proses persalinannya itu dipermudah. Oke, jadi itu dia tips dari aku untuk kalian yang ingin bisa melahirkan secara normal. Aku doakan juga bagi kalian yang ingin melahirkan secara normal, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk semuanya. Semoga video aku kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!